Halo saudaraku, jumpa lagi dalam acara 10 menit yang bermakna. Seri dalam kita mempelajari teladan para tokoh perempuan di Alkitab yang menginspirasi kita menjadi perempuan yang cakap dan juga perempuan yang saleh dalam Kristus. Saudara, saat ini kita akan mempelajari salah satu tokoh perempuan yang sangat penting dalam perannya di Perjanjian Baru, bernama Priscilla. Wah, itu mirip sama nama saya, saudara. Dan saya yakin, walaupun yang memberi nama itu adalah orang tua saya, tapi saya tahu tidak ada yang kebetulan. Nama saya juga menjadi inspirasi saya untuk memenuhi apa yang menjadi destiny Tuhan. Saya berharap saya juga bisa menjadi Priscilla yang di Alkitab. Baik saudara, sebelum kita membahas lebih dalam sosok Priscilla dan teladannya bagi kita perempuan Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu kami ada saat ini. Dalam pembahasan pengajaran firman Tuhan tentang tokoh perempuan yang signifikan untuk menjadi teladan kami. Kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing, terutama hamba-Mu yang akan menseringkan kebenaran firman-Mu. Beri hamba-Mu hikmat dan pengajaran yang lemah lembut keluar, yang bijaksana keluar dari mulut hamba, dan biarlah Engkau yang berotoritas penuh atas hamba, sehingga apapun yang hamba bagikan ini menginspirasi dan berasal daripada Engkau semata, hanya kebenaran firman Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, saya senang sekali membahas seorang Priscilla ya. Walaupun bukan hanya karena mirip dengan nama saya, ini ya secara pribadi sangat mendukung, sangat membangkitkan semangat saya ya untuk benar-benar bisa menjadi sosok Priscilla yang sesungguhnya juga seperti di Alkitab. Amin, saudara ya, diaminkan saja yang baik-baik. Baik, Priscilla atau Priska ini tokoh perempuan, perannya sangat signifikan dan penting di Perjanjian Baru, terutama di gereja mula-mula. Nama Priscilla sering sekali disandingkan dengan nama suaminya Aquila. Mereka pasangan yang sangat sejoli yang selalu disebutkan nama mereka suami istri dalam pelayanan mereka kepada Tuhan dan di gereja mula-mula. Suami Priscilla, Aquila, adalah seorang Yahudi. Dia berasal dari Pontus. Jadi pekerjaan mereka tukang kemah. Ya, kalau tukang kemah berarti seperti saat ini seperti agen properti high level, saudara ya. Mesti yang high level. Kisahnya bisa kita baca sebagai tukang kemah ini di Kisah Para Rasul 18 ayat 2-3. Jadi, kisah tentang Priscilla Aquila ini banyak kita baca di kitab Kisah Para Rasul, Roma, kitab 1 Korintus, dan juga kitab 2 Timotius. Dan ketika saya mempelajari tentang tokoh Priscilla yang juga menjadi sosok yang menginspirasi sebagai perempuan pemimpin yang saya ambil dari Perjanjian Baru, ada sesuatu hal yang sangat menonjol ketika di surat Paulus sendiri yang banyak memberi pernyataan yang sebagian kontroversi ya saudara tentang kemitraan antara laki-laki dan perempuan. Dari sini bisa kita lihat bahwasanya Paulus sendiri dalam surat-suratnya sering menyebut nama Priscilla lebih dulu daripada nama suaminya. Pasti ada alasannya, saudara. Ada berbagai kemungkinan, tetapi bukan hanya kemungkinan. Kalau dari penelitian, ada kemungkinan karena memang peran Priscilla yang lebih aktif dan lebih menonjol dalam pelayanan rohani juga karena dia memiliki karunia yang lebih terlihat, lebih tajam di tengah jemaat. Dan bisa juga hal ini dikarenakan kedudukan sosial Priscilla yang lebih tinggi. Karena mungkin Priscilla bisa saja berasal dari keluarga yang terpandang dan terhormat, lebih terpandang daripada suaminya. Sehingga dia lebih berpengaruh besar dan diberi penghargaan dengan namanya yang disebut lebih dulu. Tetapi lebih dari itu semua, dari sini kita tahu Paulus sendiri mengakui kesetaraan gender dalam pelayanan rohani. Paulus mengakui tentang kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki. Inilah buktinya dia menyebut nama Priscilla lebih dulu, sekalipun dia seorang Yahudi yang terkenal dengan budaya patriarki yang bahkan pada saat itu perempuan bisa dibilang kelas 2 pada masa itu. Tetapi Priscilla adalah sosok inspiratif, wanita yang sangat menginspirasi dalam kepemimpinan pada masanya. Saudara, dari sini kita belajar bahwasanya di dalam Tuhan, di dalam pelayanan rohani, tidak ada yang namanya laki-laki dan perempuan.
ada kesetaraan gender. Inilah yang juga Paulus tunjukkan dari surat-suratnya yang menyebutkan nama Priscilla lebih dulu daripada nama Aquila suaminya. Saudara, sosok Priscilla ini sangat menginspirasi saya sebagai perempuan, dan juga saya yakin menginspirasi semua kita perempuan. Dia perempuan yang luar biasa di masanya. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, yang sangat menonjol dan teladan dari Priscilla adalah dia sosok seorang perempuan yang sangat teguh imannya, meskipun di tengah situasi yang penuh tantangan dalam pemberitaan Injil, terutama di gereja mula-mula banyak penganiayaan, banyak yang membenci pengikut Kristus dan dianiaya, tetapi dia teguh dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan apapun sekalipun besar tantangannya. Juga kita bisa belajar dari seorang Priscilla, dia mempunyai kepemimpinan yang kuat dalam pelayanan. Ini menunjukkan kepada kita semua para perempuan bahwa perempuan juga dapat memiliki peran yang penting dalam pelayanan gereja, dalam pelayanan rohani. Yang ketiga, kita lihat dan teladan dari Priscilla, dia memiliki kecerdasan dan ketelitian yang sangat tinggi dalam mempelajari Alkitab, sehingga dia mampu mengoreksi khotbah dari seorang Apolos, yaitu pengkhotbah yang hebat pada masa itu, dan meluruskannya dan melengkapinya sehingga menyampaikan kebenaran Injil secara lengkap. Wah, ini butuh hati yang besar. Dia menyampaikannya dengan cara yang rendah hati dan bijaksana, bukan mempermalukan. Sehingga Apolos banyak diperlengkapi dari pengajaran Priscilla. Ini sungguh sosok yang luar biasa, karena Priscilla mempunyai kepekaan yang sangat tajam akan firman Allah. Dari Priscilla juga kita belajar tentang apa itu keberanian. Dia bersama suaminya berani mengambil resiko besar dalam pelayanan, terutama pelayanan gereja mula-mula. Mereka tidak tanggung-tanggung memberi rumah mereka sendiri untuk menjadi tempat beribadah, sekalipun itu benar-benar beresiko, karena pada saat itu orang Kristen banyak dianiaya, tetapi mereka punya hati yang besar dan murah hati memberi rumah mereka dengan keberanian untuk mendukung pelayanan rohani, untuk memberitakan Injil. Dari Priscilla juga kita belajar tentang arti komitmen dan kesetiaan. Karena komitmen dan kesetiaannya kepada Tuhanlah, dia bersedia mengorbankan waktunya, hartanya, kenyamanannya, tenaganya untuk pekerjaan Injil. Wah, ini luar biasa, saudara. Dari sosok Priscilla juga kita belajar apa itu kemurahan hati, apa itu keramah tamahan. Mereka suami istri suka memberi tumpangan, saudara. Kisahnya di Roma 16 ayat 5. Rumah mereka dijadikan menjadi tempat pelayanan, tentu kenyamanan mereka sudah hilang. Tetapi mereka lebih menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dari sini kita belajar banyak dari sosok Priscilla yang sangat menginspirasi ini. Menjadi teladan bagi kita semua perempuan, menjadi perempuan yang cakap, yang saleh dalam Kristus. Priscilla membuktikan dia bisa menunjukkan kemitraan yang kuat bersama suaminya tanpa menonjolkan dirinya dengan kelebihannya. Dia dengan suaminya terjalin hubungan yang kuat, begitu juga dengan orang-orang terdekat. Ini terbukti bagaimana mereka sehati sepikir dalam mendukung pelayanan gereja mula-mula. Dan juga mereka melakukan pelayanan langsung, terjun secara langsung, bahkan juga bisa mendukung pelayanan orang lain dengan mendukung pelayanan Paulus. Ini juga butuh hati yang besar, saudara. Dari Priscilla dan Aquila, kita belajar tentang arti kesetiaan dengan nilai-nilai yang kita yakini di dalam Tuhan. Mereka orang yang suka belajar dan terus belajar. Priscilla suka belajar dan memperdalam ilmunya sehingga dia teguh menghadapi tantangan hidup apapun. Dia bahkan suka berbagi pengetahuan dengan cara yang bijak menyampaikannya kepada setiap orang. Dengan pengajarannya yang tajam akan kebenaran firman Allah, dia berbagi wawasan dengan siapapun. Sungguh suatu kemurahan hati dalam pelayanan rohani. Baik saudara, mari kita perempuan Kristus, kita meneladani sosok Priscilla yang berani, yang ramah, yang murah hati. Juga Priscilla yang teguh dalam imannya, yang setia. Supaya kita menjadi alat untuk memenuhi apa yang menjadi rencana Tuhan. Jadilah Priscilla yang tangguh di akhir zaman ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa.